Selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukur untuk berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, terlebih hari yang baru di pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berserah kepada tuntunan Roh Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan siraman rohani di pagi hari ini melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan yang memberikan kami hari yang baru di pagi hari ini. Kami di dalam sukacita menerimanya. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pelita dan tongkat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini dari kitab Ibrani 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Para pelayan Allah. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa kagum dan terpesona adalah lumrah karena merupakan ekspresi cinta dan kasih terhadap idola yang dikagumi. Akan tetapi, rasa kagum dan terpesona yang berlebihan telah membuat seseorang atau kelompok menempatkan yang dipujanya sebagai ilah baginya, sehingga kadangkala sampai siap menderita, bahkan tidak makan dan minum atau berdesak-desakan, hingga menderita untuk berusaha berjumpa mendekat dengan yang diidolakannya. Bahkan ada yang sampai pasang badan jika idolanya dibuat dibicarakan secara negatif dan upaya untuk menentang mempertahankannya. Alangkah kekaguman berlebihan dapat membuat jarak dengan Allah. Ingat perkataan pengilahan diri dari Alexander Carlisle, desainer kapal Titanic, yang mengatakan, bahkan Allah tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Namun nyatanya peluncuran perdana kapal tersebut adalah akhir perjalanannya karena karam oleh sayatan gunung es. Ternyata manusia dan karya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian dalam nas ini mengingatkan orang-orang percaya agar tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman tentang Yesus anak Allah yang menjadi pengantara kita untuk datang kepada Allah, serta memampukan kita menjadi anak-anaknya dan berkenan untuk menyerukan kepadanya, ya Abba, ya Bapa. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kepercayaan tentang malaikat adalah bagian dari doktrin percaya kita. Konfesi HKBP pasal 17. Malaikat adalah ciptaan Allah yang taat pada Dia, melayani, melaksanakan kehendaknya dan membantu para pewaris keselamatan. Namun, tradisi ajaran yang melebih-lebihkan seolah-olah malaikat jadi perantara manusia dengan Allah telah menyesatkan orang percaya, sehingga penulis kitab Ibrani meneguhkan umat sebagaimana dapat kita baca pada ayat-ayat pendahuluan di pasal 1 ini, bahwa hanya Yesus Kristus anak Allah yang diperanakkannya bertahta untuk seterusnya dan selamanya, yang kepadanya tongkat kuasa kerajaan kebenaran dan kasih telah diberikan dan telah dinyatakan melalui kebenaran di kayu salib, sehingga seluruh dunia takluk dan bertekuk lutut kepadanya, yaitu Allah yang abadi. Hal itu dapat dibuktikan dengan tabir yang telah terkoyak, yang berarti batasan tidak ada lagi, namun dapat langsung berjumpa dengan Allah. Dengan demikian, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berpegang teguh kepada iman, pengharapan dan kasih yang telah dinyatakannya kepada orang percaya, supaya dimiliki dan menerima hidup yang kekal. Dengan demikian, jauhilah serta awasilah ajaran-ajaran dan pengajar-pengajar sesat yang hendak mengacaukan hidup dan iman percayamu. Mereka membawakan kabar yang seolah-olah berkaitan dengan iman dan pembenaran,
enak didengar, namun penuh dengan tipu muslihat yang menjerat. Hindarilah bahaya-bahaya tersebut yang seolah-olah indah, tapi mengandung bahaya, seperti percaya kepada makhluk-makhluk gaib, jimat, tipu daya, dan demikian juga dengan ilmu pengetahuan, ajaran-ajaran, ucapan-ucapan, baik melalui iptek, ilmu pengetahuan teknologi yang semakin canggih, dan ilah-ilah global lainnya. Ingatlah, setiap orang percaya adalah para pelayan Allah yang senantiasa diuji dan dibentuk dengan hidup benar dan kudus, serta setia dan dalam perkara-perkara yang diembankan kepadanya. Setialah dalam perkara-perkara kecil, supaya Tuhan memberikan perkara-perkara besar kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kehadirat-Mu. Firman-Mu telah meneguhkan kami bahwa kami adalah makhluk mulia yang Tuhan telah ciptakan dan bahkan menjadi mandatarismu, yang menjadi wakilmu di tengah kehidupan kami untuk melayanimu. Dan Engkau telah menebus kami sehingga kami tidak ada lagi batasan untuk datang kepadamu. Dan oleh karena kasih-Mu, Engkau telah mengangkat dan meneguhkan kami menjadi pelayan di hadapan-Mu dengan berbagai ragam aktivitas pelayanan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, berkatilah kami sehingga senantiasa kami dapat menjadi abdi bagi-Mu dan memperoleh keselamatan, pembaharuan, dan hidup yang kekal. Tuhan, demikian juga satu hari ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Tuhan memberkati kami dengan segala perkataan, pemikiran, perbuatan, dan harapan. Tuhanlah memberkati saudara-saudara kami, baik dalam suka maupun terlebih di dalam duka. Dan saudara-saudara kami yang bersyukur untuk segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, biarlah kiranya senantiasa di dalam penyertaan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berkarya di ladang Tuhan dengan pekerjaan dan pelayanan kita, dan kita adalah pelayan-pelayan yang telah diurapi Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.